Makasih Ibu. Ah, Makasih Pak Priyo. Jadi Ya, saya itu kebetulan bukan orang arsitek, tapi saya posisi di Papua. Jadi saya peternakan. Jadi saya ingin menyumbang juga apa dengan teman saya menulis satu bab yang saya ingin tanyakan bagaimana mekanismenya untuk konsultasi ya. Ya kami menulis pasti banyak kurang lebihnya. Jadi itu caranya gimana? Apakah tadi seperti Pak Priyo kemukakan pertama kali, apa kita bisa langsung chatting atau bagaimana? Kan tidak mungkin kita taruh tulisan kita semua di saat seperti ini kan. Nah, ya, ya. terus ada yang kedua, saya kurang tahu. Jadi kami punya tulisan itu mungkin masuk dalam kelompok apa? Kelompok yang mana kan kalau waktu kita mendaftar itu ada kelompok 1, 2, 3, 4 itu. Saya kemarin coba-coba saja. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Baik Ibu, saya jawab yang kedua dulu ya. Eh, Ibu tulis saja, nanti tulisan Ibu akan dimasukkan ke buku yang pertama, kedua, atau ketiga. Nanti kita sesuaikan dengan tulisan-tulisan yang lain itu ya. Eh, apa? Supaya nyambung, merupakan satu rantai benang merah gitu ya. Itu yang tentang kerisauan Ibu. eh, Tulisannya mau masuk yang mana. Yang pertama, eh, bagaimana Ibu nyaman untuk membicarakan materi Ibu dengan saya gitu. Kalau mau telepon ya bisa telepon, mau lewat forum ini lebih bagus supaya teman-teman yang lain bisa memahami, oh ternyata saya tidak sendiri, ada juga yang sama gitu ya. Atau apapun lah, eh, silahkan saya ikut apa eh, Ibu saja. Ya Bu ya. Ya, makasih. Ya, Terima kasih Pak. Ya. ya, ya, ya. Ibu nulis tentang apa ya Bu ya? Maaf, karena Judulnya? saya itu kan orang peternakan, jadi kami menulis Ya. tentang kandang pemeliharaan ternak di Papua. Oh iya, iya, ya. Itu Karena di kami tulis Papua. arsitektur, maaf nanti mungkin ada salah-salah konsep karena kami bukan orang arsitek ya. Tapi yang kami tahu tuh di apa namanya di peternakan itu kan ada apa pemeliharaan itu termasuk karena yang saya tahu arsitek itu kan termasuk bangunan, kemudian lingkungannya kan. Hmm. Maaf kalau saya salah Pak. Ya. Ya, 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 Terus ya. kondisi sosial, jadi ada apa kearifan lokal situ. Hmm. Kami sudah konsepsi tapi masih perbaikan nanti kalau sudah jadi nanti kami Peternakan rakyat atau peternakan peternakan rakyat bisa? Pak. Oh, peternakan Peternakan rakyat. Ya, rakyat ya. iya betul ya Hmm. dipelihara. Apa ternaknya Bu? Kalau Kalau di boleh tahu. sini memang saya bandingkan babi karena di Oh, sini babi. Ya, ya. gitu. Oh iya. Ini ya. Jadi kami membandingkan yang pemeliharaan dataran tinggi dan dataran rendah. Um, untuk kan pasti ada perbedaannya Pak ya. Di situ Hmm. apa namanya bagaimana masyarakat ini terus pembinaannya bagaimana sudah ada sih pembinaan supaya menyesuaikan demikian Pak. Ya, ya. Coba nanti kalau boleh konsultasi itu lebih enak. Ah, ah. Ya, ya, ya. Bisa, bisa. Ya, Makasih Pak ya. ya, ya. Terima kasih juga. Ya, ini buku kita akan komplit ya, tidak hanya arsitektur, tapi juga ada masalah peternakan yang tentunya dikaitkan dengan kondisi masyarakat dan lingkungannya gitu. Wah, bagus sekali ini nanti. Syukur ada yang nulis pantai atau apa apa gitulah. Gunungan gunungan di Papua kan istimewa ya. Kalau ada yang nulis bagus sekali. Ya, silahkan berikutnya siapa? Berikutnya Mbak Puspita, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Sari Oktavia. Selamat siang Pak Priyo. Eh, Ya, jadi mungkin sharing saja mungkin ya Pak. Saya Ya, rencananya mau tulis salah keras satu. sedikit Bu. Oh, kurang kedengaran ya Pak.
Apakah sudah terdengar? Sudah, ya, sudah. Eh, ini Pak, rencananya saya mau tulis salah satu bab, judulnya itu Arsitektur Bioklimatik, Pak. Mungkin langsung sharing saja mungkin Pak ya, sharing slide saja, kalau boleh. Silahkan. Share. Cuman ini belum semuanya selesai, Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Terus tadi dari penjelasan Bapak, tadi itu kan ada penjelasan bahwa sebaiknya tidak usah pakai bab dan subbab. Nah, yang saya tulis ini masih pakai subbab, Pak. Jadi ada Ya, 5 nggak apa-apa. subbab. Ini kan proses ya. Iya, betul. Jadi ada 5 subbab, Pak, dari pendahuluan, iklim Pulau Papua, Bisa arsitektur. dibesarkan Bu hurufnya? Ya. Jadi rencananya itu ada 5 bagian, Pak. Mulai dari pendahuluan, kemudian iklim di Pulau Papua. Jadi rencananya saya bahas mulai dari umum ke mikro, mulai dari konsep-konsep umum seperti iklim, kemudian apa arsitektur bioklimatik itu seperti apa, kemudian lebih mengkhusus lagi ke penerapan arsitektur bioklimatik di Pulau Papua, tapi ini kaitannya masih saya ambil dari beberapa sumber di internet begitu Bapak, seperti misalnya penerapan apa desain-desain rumah adat itu seperti apa yang mampu beradaptasi dengan iklim setempat. Kemudian Hmm. yang bagian terakhir itu adalah rencananya mungkin ini yang sumbernya dari saya sendiri yaitu bagaimana desain rumah tinggal sederhana di Papua itu menerapkan arsitektur bioklimatik seperti itu Bapak. Mungkin 5 bagian. Ya. Iya Pak. Jadi mungkin Begini Ibu, walaupun Ibu menuliskan dari hal yang makro ke mikro gitu, tolong di sinopsisnya di depan atau di pengantar ya. Nah, Ibu tuliskan satu paragraf tentang apa, katakanlah eh, kita akan membahas tentang apa itu ya, seperti yang tadi kita bahas gitu. oh Jadi siap Bapak. di pendahuluan Baik. kan ada pengantar gitu ya, bahwa tulisan ini akan membahas ini bioklimatik di wilayah apa, bagaimana dan seterusnya. Cukup satu Jadi ada paragraf ya. Iya, pengantar di ininya ya Pak, satu paragraf untuk di pengantarnya. iya, iya. Oh, siap. Sama sama mungkin ini Pak yang saya dengar apa ada insek tadi beberapa yang saya dengar dari penjelasan Pak Prio. Jadi mungkin yang saya tulis ini mungkin bahasanya masih ilmiah sekali mungkin ya Bapak karena Nah, memang saya itu Pak saya ambil iya, dari berbagai jurnal jadi iya, saya iya, masih iya. menggunakan kata-kata menurut ini arsitektur bioklimatik Hmm. adalah seperti ini. Tapi setelah dengar pembahasan dari Bapak mungkin sebaiknya memang pakai kata-kata sendiri ya Pak biar tidak tidak terlalu ini ya. Biar lebih Iya, 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 luas bahasanya. Siap Bapak. iya, iya. Selamat Baik Pak. memperbaiki. Baik, terima kasih Bapak sarannya. Ya, saya kira cukup untuk 40 halaman lah nanti. Baik Pak. Ya, Pak, izin saya bisa tanya, Pak. ya silahkan. Izin Ibu Moderator, Ibu Sari, saya langsung ini. Silakan Pak. Ya, eh, begini Prof, ini kan penulisan saya. Maaf Pak, eh, boleh sebut nama, kemudian institusinya dari mana supaya kita bisa saling mengenal. Terima kasih. oke, baik. Nama saya Bernard Harianja, Prof. Ini kameranya nggak nyala ya. Oh iya, iya, Eh, iya, 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 ketahuan ya. ah, Ya, Terus saya kebetulan saat ini eh, dosen pengampu di program studi arsitektur Universitas Siapis Papua, Pak.
Ya, ya. Pada dasarnya saya lebih banyak berpraktek sebagai praktisi sih Pak. Ini akhir-akhir ini di akhir masa tua ini Pak, Wah, ingin membagi banyak itulah proyek, Pak. kepada anak-anak muda Pak. Ya, Ya, ada aja ada aja sih Prof. ya. Nah, jadi eh, menyangkut penulisan bunga rampai ini saya memang selama ini fokus ke bangunan gedung hijau Prof. Nah, khususnya Hmm, ke kenyamanan termal. Nah, ya. dan kenyamanan termal ini yang saya perhatikan dari praktisi-praktisi ini, Prof. Mereka itu sangat sulit membedakan dalam merancang mana itu konsep pendinginan aktif, mana itu konsep pendinginan pasif. Sebenarnya ini dalam Hmm, praktek rancang bangun, ini dua konsep yang berbeda, Prof. Dan harus ditetapkan sejak awal mulai pada saat merancang. Nah, kadangkala ya. ini tidak dilakukan oleh para perancang, praktisi. Sehingga kadangkala mereka itu nanti di tengah jalan baru menentukan, oh saya ternyata harus pakai ini, ternyata nggak bisa. Itu harus dari awal karena konsep selubungnya itu kan Prof, harus dari awal sudah tercipta. Karena berbeda Ya, dua konsep itu untuk bangunannya. Nah, kira-kira begitulah apa saya Prof, materi-materi nanti saya dalam menulis. Eh, Judul tulisan saya itu adalah metode desain pendinginan pasif arsitektur tropis lembab, gitu Prof. Nah, ini kan ada konteks arsitektur Papua tropis nih Prof. lembab. Ah, Ya, jadi metode ini Prof ya, saya menuliskan tentang metode desain pendinginan pasif pada arsitektur tropis lembab. Jadi memang ini sekret sekali Prof. Nah, Ya. pertanyaan saya, Perlu diberi di, kasus enggak ya, Pak ya? nah itu salah satu yang itu yang salah satu saya mau tanyakan. Pertama, apakah saya harus memberikan kasus atau lokus? Karena ini menyangkut juga kan Prof, ada Papuanya ya. Nah, Ya, kalau ya. dalam metode desain ini saya lebih cenderung general sih Prof. Ya. Saya belum, karena ini metode yang sifatnya general. Nah, kira-kira itu bisa nggak Prof? Bisa saja, hanya anu untuk lebih lengkapnya gitu ya. Iya Prof. Bapak kan nanti akan memberi contoh misalnya, ini contoh gedung A di mana gitu, lalu bercerita, oh di kota ini udaranya seperti ini dan sebagainya gitu. Bisa untuk contoh dan bisa dituliskan di judul gitu. Jadi misalnya subjudulnya pengalaman praktek di gedung apa gitu. Jadi tidak harus menunjukkan lokus, tapi menunjukkan apa kasus gitu ya. Kasus Bapak waktu mengerjakan gedung A seperti ini gitu. Bagus sekali itu. Itu saya kira ya. Ya, Prof. Tapi gini, Prof, izin. Kalau misalnya, Prof, saya buat dalam beberapa seri nanti, Prof. Mungkin nanti tahap satu saya lebih general dulu kan, Prof ya. Karena metode. Ya. Nanti tahap berikutnya saya lanjut lagi, tapi masih berkelanjutan ini, Prof. Saya akan masuk ke Hmm. kasus los tertentu. Kira-kira bisa nggak, Prof? Bapak punya berapa kira-kira punya berapa tulisan? Perkiraan saya nih, Prof, topik yang saya mau angkat ada dua, Prof. Pendinginan Oh. pasif dan Enggak pendinginan gini, aktif. kalau punya banyak tulisan yang bisa dibuat ditulis per seri, alangkah baiknya kalau buat buku sendiri, Pak. Jadi lebih lebih jelas. Jadi ini buku Bunga Rampai ini kan ini ya untuk pengalaman kita pertama. Setelah ini eh, mungkin ada yang seperti Bapak, wah ini materinya banyak kalau masuk Bunga Rampai nanti terlalu panjang atau harus nunggu Bunga Rampai berikutnya ya kalau ada. Mungkin lebih baik jadi buku referensi gitu ya. Mungkin. Atau kalau dua ya bisa saja yang satu masuk Bunga Rampai sekarang, besok Mbak Tami mengadakan lagi, ikutkan lagi gitu ya, bisa seperti itu. Jadi
pilihan juga lah ini. Tapi yang harapan saya satu tulisan ini sudah penuh gitu ya. Metode tentang apa tadi fisika fisika bangunan gitu ya. Pendinginan pasif, Prof. Me- Menyelesaikan kasus-kasus yang seperti apa gitu. Enggak masalah saya kira. Jadi tetap harus Ya, harus buat harus all in lah kalau gitu, Prof ya. bukan bukan begitu. Satu tulisan ini sudah seperti paragraf tadi ya, sudah ada apa poinnya, ada evidennya, dan ada eh, simpulannya gitu. Jadi jangan jangan sampai seperti cerita bersambung itu ya. Hanya dibahas separuh, ini bahasan tentang berikutnya akan saya tulis pada tulisan berikutnya, jangan begitu. Tapi satu ini satu eh, apa pemecahan masalah secara bulat gitu. Ya, Walaupun global gitu ya. Nah, nanti kalau detail ada tulisan lain tentunya gitu. Nggak siap. apa-apa sih, Pak. Siap, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama. Berikutnya, masih ada dari Bapak Ibu yang mau berdiskusi dengan narasumber kita. Kami persilahkan. Bu Kalau Sari, tidak, izin, Pak ya Priyo. silakan. Pak Priyo, perkenalkan, saya Inayatul Ilah, Pak. Saya dari kampus USTJ Papua. Ya, Jadi rencana untuk chapter saya itu, Pak, tentang biofilik, Pak. Jadi saya izin share screen ya. ya, ya. Nah, judulnya adalah Sinergi Desain Biofilik dan Pengetahuan Ekologis Adat atau Traditional Ecological Knowledge. Di sini saya pengen cerita tentang atau pengen menulis tentang spektrum lanskap terapeutik dari permukiman yang ada di Papua, mulai dari yang vernakular sampai yang menurut saya modern gitu. Nah, di sini Ya. karena saya baru belajar, Pak, ini saya coba buat dalam bentuk apa namanya? Jadi di sebelah kiri itu saya buat kayak topik-topiknya dulu. Jadi saya buat kayak pendahuluan, saya berbicara tentang paradoks tata ruang, kemudian Hmm, bagaimana Papua itu menunjukkan bahwa mulai dari yang paling tradisional, paling yang vernakular, sampai yang modern tuh ada di Papua. Mulai dari yang ada di Wamena, Honai, sampai dengan Kuala Kencana itu ada di Papua gitu. Dan itu bisa menunjukkan bahwa itu merupakan lanskap terapeutik begitu, Pak. Jadi saya ingin hmm, menceritakan tentang itu. Kemudian selanjutnya saya di sini mencoba untuk memaknai ulang seperti apa sih definisi konsepnya dari estetika hijau menuju instrumen eh, kelangsungan hidup gitu. Kemudian baru berbicara tentang spektrum lanskap terapeutiknya yang tadi. Jadi di sini saya rencananya menggunakan 4 studi kasus. Yang pertama itu Silimo, kemudian yang kedua itu di Koya, kemudian ada juga di Kampung Tobati, dan yang modern itu saya menggunakan Kuala Kencana. Rencananya seperti itu, Pak. Dan di situ untuk dialog yang dari saya bahwa saya ingin ingin menyampaikan bahwa Papua itu yang dikatakan modernnya versi Papua itu ya dengan mereka mengadaptasi dan mereka apa eh, lingkungan, dia mengadaptasi lingkungannya, kemudian dari bahan dari yang lain sebagainya, justru itulah modernnya gitu loh. Jadi saya ingin bercerita di situ. Jadi sini justru Mas, karena ini belum selesai ya Pak. Jadi yang ada di benak saya yang ingin saya ceritakan bahwa analisis dari 4 lokus itu itulah yang membuktikan bahwa sebetulnya pengetahuan lokal di Papua itu ya justru itulah manifestasinya gitu dari keberlanjutan yang sesungguhnya. Ceritanya gitu Pak. Ini kira-kira proses yang sudah saya jalani ini itu sudah benar atau belum gitu Pak. Saya buat dulu poin-poin pentingnya, kemudian nanti baru saya kembangkan paragrafnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu punya masalah yang menurut saya agak susah buat saya, Pak, itu dalam menyusun kalimat. Tadi kan Pak Priyo
ngendikan kalau buat kalimat itu lugas dan luas. Kalau luasnya mungkin saya dapat, Pak, tapi kalau lugasnya, nah itu yang agak susah. Jadi kadang saya tuh punya masalah kalau buat kalimat itu terlalu panjang gitu loh, Pak. Nah, mungkin saya minta eh, tips triknya mungkin gimana sih caranya supaya kalimat itu bisa luas tapi juga lugas gitu, Pak. Mungkin itu, Pak Priyo. Ya, ya. Pertama, ini saya curiga nih, ini tesis ya. Mboten, Pak. Bukan, ini cuma Ya, kayak ini. saya senang ini cakupannya apa dengan satu tema, cakupannya banyak, ada 42 kasus dan sebagainya ya. Eh, saya kira ini nanti perlu izin Bu Tami kalau 40 halaman lebih sedikit nggak apa-apa gitu ya. Nggak sampai kayaknya, Pak. Ya, nah, saya senang apa akan paling tidak akan mendapatkan gambaran tentang Papua yang lebih lebih kompleks gitu ya dari yang modern sama tradisi gitu. Silakan dilanjutkan. Kemudian eh, tapi harus diperjelas temanya ya Mbak Bu ya. Iya. Jadi apa itu tulisan panjang ini akan membicarakan bagaimana eh, bumi Papua menginjak ke masa modern gitu ya. Misalnya seperti itulah. Nah, tentang itu yang pertama. Jadi silahkan dilanjutkan dengan judul yang sangat bagus juga tentang biofilik itu. Kemudian yang kedua, ini masalah gaya penulisan gitu ya. Tidak tidak semua kalimat harus menjadi blurb. Blurb itu BULRB, blurb. Tidak semua hal memberi penekanan gitu ya. Jadi satu paragraf atau bahkan satu atau dua paragraf itu cukup dengan apa kalimat-kalimat yang me- apa yang nendang itu satu atau dua saja gitu. Tidak semua. Karena orang malah akan capek gitu ya. Jadi dengan satu kalimat yang nendang gitu lalu berikutnya diuraikan biasa saja. Nah, yang penting ya pertama tentu saja masalah bahasa Indonesia itu memang agak aneh ya. Kalau bahasa Indonesia kan harus diminta ada subjek, predikat, objek gitu Iya, ya, iya. SPO gitu. Tapi orang Indonesia itu kadang-kadang bicara nggak ada subjeknya bisa gitu. Misalnya orang ketemu di jalan, lalu kemana? Ke barat. Orang itu tahu siapa yang kemana ke barat tuh ngapain gitu itu tahu. Apa diskusi-diskusi pendek itu kalau orang asing mungkin bingung gitu ya, tapi memang kebiasaan kita lebih menekankan konteks daripada subjek. Hmm. Nah, di dalam menulis juga begitu. Tentu saja kalau di dalam tulisan ya subjek itu kalau bisa diletakkan di depan itu, walaupun tidak selalu itu ya. Ada sebuah kalimat apa ya negatif, istilahnya negatif. Tapi, Kalimat pasif mungkin, Pak. ya, Kalimat pasif. Nah, bukan pasti. Kalimat yang intinya itu malah di belakang itu ya. Kalau piramida intinya seperti kalau piramida kalau jurnalis kan nulis seperti piramida gitu ya. iya. Ada kasus kasus apa di mana waktunya kapan gitu ya. Itu dibalik gitu. Dijelaskan panjang lebar terus disimpulkan di belakangan gitu. Hmm. Saya lupa namanya gitu. Itu juga juga menarik gitu ya. Jadi kadang-kadang arsitek akan mengatakan bahwa eh, bentuk bulat itu menyenangkan gitu. Dia bercerita dulu, ada 3 buah bentuk bulat, segitiga, segi empat, pilihannya begini-begini. Tapi bangunan ini akhirnya memilih bentuk yang bulat. Gitu. Hmm. Itu kan dibalik ya, intinya di bawah. Nah, seperti itu. Eh, yang penting konsistensi itu pertama. Kedua, kapan kita harus memenggal kalimat
satu kalimat satu satu apa satu maksud gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh membuat kalimat majemuk atau bertingkat itu ya. Tadi salah satu contoh yang saya sampaikan adalah kalimat majemuk yang bertingkat, satu kalimat membahas semuanya. Itu juga juga bagus gitu. Nah, dalam apa satu paragraf mestinya seragam tulisannya gitu ya. Nanti ganti paragraf bisa berganti lagi gitu. Jadi mengenai kalimat nggak apa-apa ini juga karena juga menyangkut penulisnya gitu ya. Senengnya saya juga tidak bisa menulis satu kalimat subjek, predikat, objek gitu. Lalu ganti lagi nggak ya. Saya lebih suka menulis panjang gitu sehingga satu kalimat itu sudah menceritakan satu kondisi yang kompleks gitu. Tapi ini kan anu apa eh, subjektif gitu ya. Nah, silahkan Ibu mengembangkan apa yang yang Ibu senangi dan Ibu kuasai gitu. Walaupun ini bunga rampai, tapi nggak apa-apa lah gitu ya, karena orang akan tahu penulisnya memang berbeda. Ya. Saya kira Nah, itu ya. Nah, siaplah jadi Pak Priyo kembangkan terus nanti. saja itu. Nanti saya pasrahkan ke editor aja. Ya, ya, Kalau kalimatnya rada bulet-bulet gitu Pak karena terlalu panjang mungkin. Nggih ya, matur nuwun Pak Priyo. ya, ya. Oke, makasih buat Mbak Inaya. Berikutnya Ibu Evi Warintan dari Unipa. Saya persilakan. Eh, Izin, selamat siang Pak Trio. Saya Ibu Selamat siang. Evi dari Universitas Papua. Em, Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Ibu Bernadetta tentang tulisan kami. Namun saya mau menanyakan beberapa hal yang menurut saya menjadi kendala dalam penulisan. Yang Ya, pertama adalah saya terbiasa menulis jurnal dan eh, sedikit challenge kalau menulis dalam format majalah, tulisan bahasa majalah begitu. Jadi masih nanti di tulisan itu akan muncul hal ini didukung oleh hasil penelitian ini begitu. Jadi itu yang mungkin yang menjadi kendala utama dalam penulisan. Terus yang kedua, tulisan kami itu sebenarnya membahas tentang desain kandang untuk daerah pegunungan dan daerah pesisir. Tetapi hmm, itu dari masyarakat asli Papua yang dari suku yang berbeda. Nah, ya, kami membandingkan uh, kondisi agroclimate yang berbeda dengan desain kandang yang dibentuk masyarakat. Dan ini ya, lokusnya tadi sudah sebagian mungkin menyebut beberapa daerah di Wamena dan di Manokwari yang daerah pesisirnya di pesisir pantai utara Manokwari yang ya, menggambarkan sistem pemeliharaan ternak babi di suku Arfak. Jadi itu yang menjadi fokus utama tulisan kami. Dan di akhir tulisan itu sebenarnya kami ingin melihat dari prospek peternakan bahwa kandang sehat itu seperti apa dan merekomendasikan desain yang akan mendukung perbaikan kandang yang sudah ada sehingga dari segi desain memenuhi kenyamanan dan juga uh, pengelolaannya berkelanjutan. Jadi ya, itu yang menjadi pokok dalam tulisan kami. Jadi ini kami benar-benar tidak punya background arsitek, tetapi kami membahas tipe kandang, desain kandang untuk daerah pegunungan dan daerah pesisir. Jadi mohon apa masukannya, apakah dengan tulisan itu uh, nantinya kami melakukan analisis komparatif membandingkan antara desain kandang pegunungan dengan desain kandang daerah pesisir seperti itu. Baik, terima kasih. ya. Eh, apa perlu dikomparasi ya?
karena memang sifatnya sangat berbeda, yang satu di gunungan, satu di pesisir itu. Apakah tidak Betul. lebih baik dua dua kondisi ini atau dua macam kandang itu diceritakan sendiri-sendiri saja? Pertama, eh, di pengantar kita tulis bahwa ini ada dua kondisi yang sangat beragam, apa yang sangat berbeda, yang satu di pesisir, yang satu di gunungan. Kemudian kalau uraian berikutnya, kalau di pegunungan kandang itu seperti ini, misalnya butuh dinding dan sebagainya karena untuk menghalau dingin. Kalau di pesisir, ya kalau di pegunungan yang butuh rapat, kalau di pesisir mungkin tidak rapat. Apa perlu dibandingkan, Bu? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya karena jadi dari tulisan itu sebenarnya ada secara strukturnya ada pendahuluan yang menjelaskan tentang Ya, peternakan tradisional dengan model-model kandangnya. Terus di akhir heeh. dari pendahuluan itu saya menjelaskan bahwa dari segi sistem pemeliharaan kandang itu memiliki peran penting dan desain kandang itu ditentukan dengan kondisi agroklimat dari suatu tempat. Dalam kasus Ya, ini ya. kami akan membahas tentang uh, desain kandang di pegunungan dan di daerah pesisir. Terus di selanjutnya saya akan membahas tipologi kandang di daerah pegunungan dan tipologi kandang di daerah pesisir. Nah, sebenarnya komparasi itu akan muncul setelah saya menjelaskan kedua kedua ini. Jadi seperti komparasi itu akan menjadi seperti kesimpulan sebenarnya nantinya. Ya, Jadi ya, orang bisa ya, melihat ya. dengan gampang, oh ini loh Hmm. bedanya. Berarti karena di pegunungan itu bahan kandangnya terbuat dari ini, apa sistemnya terbuka atau tertutup seperti itu. Nah, apakah itu perlu dijelaskan untuk membuat kesimpulan yang sudah berbeda, atau Ya. kami hanya menggabungkan itu ke masing-masing tadi tipologi kandang itu gitu. Dan di akhir dari tulisan itu sebenarnya kami memberikan apa ya kayak asesmen bahwa kriteria kandang yang sudah ada ini sudah sesuai belum dengan kategori kandang sehat versi peternakan. Jadi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki dalam segi apa, jadi nantinya di akhir tulisan itu kami akan memiliki uh, kandang-kandang tipe kandang ini sudah sesuai dalam hal ini, tetapi perlu perbaikan dalam hal ini. Jadi itu yang kami Hmm. lihat dari sisi keilmuan kami sebagai orang peternakan gitu. Ya, ya. Eh, Menarik sekali ya. Jadi memang ada dua kondisi yang berbeda yang harus diselesaikan dengan caranya masing-masing gitu. Jadi betul sekali menurut saya kalau komparasinya itu di belakang itu di apakah apalah namanya diskusi atau tafsir gitu ya. Di situ. Ya, Kemudian rekomendasinya juga anu tetap dua, yang satu kalau di pesisir, yang satu kalau di anu dalaman atau di gunungan itu ya. Ya, saya ya, kira itu ya Bu ya, apa eh, bagi pembaca kan lebih mudah daripada sejak awal sudah dibandingkan satu persatu itu akan susah. baik, Itu setahu saya baik, sih. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Rio. ya. Terima kasih Bu Evi. Berikutnya, satu penanya lagi mungkin mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 15.30. Satu penanya lagi saya persilakan. Silakan Ibu Yasinta Irma Pratami Hemata. Waduh, saya takut ini nanyanya udah dikasih sempritan ini sama ibu moderator. Saya nanya karena mau Ya, nggak mau saya juga nulis. Bapak Ibu izin, mohon izin nanti. Korwil ini kenapa nanya ya? Saya juga bingung, saya juga mengalami kendala sehingga dalam hal ini saya bertanya sebagai penulis ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi kebingungan saya tuh terus terang membuat sinopsis Pak Priyo.
Jadi saya ingin bertanya Pak, sebenarnya tuh eh, taktiknya gimana sih Pak? Kita tuh nulis sinopsis dulu kah? Atau kita nulis aja dulu yang kita pengen nulis di pembahasan? Ini kan posisinya terus terang Pak. Saya posisinya nulis aja dulu nih Pak sekarang. Jadi apa yang dalam saya punya pikiran, judulnya ada, terus saya nulis isinya nih Pak. Semua saya taruh, posisinya saya masih di situ. Terus bagian sinopsisnya tuh masih tak tinggalkan gitu Pak. Apakah itu memang sesuai kaidah aturan penulisannya biasanya atau sebaiknya sih nulis dulu sinopsisnya, terus baru kita membuat pembahasannya. Jadi kan ini saya share tulisan saya ya. Oke. Ini kan saya membuat tulisan itu adalah fokusnya mau menulis tentang tata ruang di dalam pagar teritorial EDA. Jadi EDA itu adalah pagar yang dipunya dalam satu klan marga punya suku Mepa di Kabupaten Dugiai, Papua Tengah. Itu adalah kemudian di dalam isinya itu saya menguraikan ketiga bagian Pak yang nah ini sinopsis ini masih kacau Pak. Ini saya anggap aja belum ada dulu gitu. Saya langsung fokus ke apa yang saya mau tulis gitu Pak Priyo. Nah, itu saya nulis bagian pertamanya itu adalah ini Pak. Berarti dari umum dulu ya ini Pak. Saya membayangkan oh saya mau Ya. menjelaskan dulu EDA itu apa, di mana karena ini saya membayangkan orang yang mungkin baru pertama baca, belum tahu ini eh, apa EDA itu kayak apa, apalagi referensinya masih sangat jarang sekali nih EDA. Kemudian daerah Dugia itu di mana, Papua Tengah itu di mana, kayak gitu-gitu. Dan di situ akan masuk tantangannya, Pak, karena terus terang daerah ini merupakan daerah yang kami di Papua cuma rata-rata tahu ini daerah yang sulit daerah yang tingkatan pemerolehan datanya itu lumayan sulit dan saya di sini yang tadi saya ingat ya Bapak. Tadi Bapak sempat menjelaskan penulis itu harus jujur. Nah, saya kemudian terinspirasi untuk menyatakan kejujuran saya dalam hal bagaimana pemerolehan data ini. Rencananya saya akan tulis di sini dan itu adalah sebuah tantangan besar dan ada seperti ajakan untuk kemudian ayolah penulis lebih banyak lagi nulis untuk arsitektur di daerah sini. Karena referensinya sangat sedikit dan lebih sedikit lah kalau kita bandingkan daerah-daerah lain itu untuk ilmu arsitektur lokal untuk daerah yang Papua Tengah itu lebih sulit didapat. Dan kemudian menjadi ada kayak urgensinya gitu untuk tulisan ini nanti bisa menjadi pioner awal untuk tulisan-tulisan lain lebih kemudian dibuka lagi. Itu seperti seakan kesimpulan, tapi saya pengen taruh itu di bagian awal, Pak, supaya membuat pembaca itu pengen tahu, oh datanya ini sulit ya, kayak apa sih yang dia dapat, kayak apa sih yang dia bisa tulis di pada book chapter kali ini. Nah, kemudian di bagian B baru masuk. Nah, itu justru saya belum tulis tuh, Pak. Karena saya terus terang lebih merasa jelimet di bagian B-nya. Jadi saya ngerjain B-nya dulu, Pak. Yaitu seperti apa itu? Esensinya, esensi dari tulisannya yaitu tata ruang yang di dalam EDA itu tuh kayak apa. Saya jelasin satu-satu, mulai dari pagarnya kayak apa, terus setiap ruang-ruang di dalam seperti apa. Nah, ini foto-fotonya pun belum saya masukkan di sini. Jadi rasa-rasanya tuh sepertinya butuh format gambar, format table yang mana itu masih belum terakomodir secara full di panduan penulisan yang sudah terbagikan oleh panitia, maka rasa-rasanya mungkin ini perlu diperjelas lagi tentang format gambar, format tabel. Nah, kemudian yang terakhir, kan di dalam judul saya tuh kan sebuah urgensi peluang untuk untuk perumahan berkelanjutan di sekitar Dogiai. Jadi sebuah strategi baru yang bisa berangkat berbasis adat budaya. Jadi yang pas bagian C, nanti saya akan memuat rencananya itu Pak, usulannya. Usulan pembangunan perumahan yang berbasis kontekstual di Dogiai, sekitar Dogiai itu jadinya yang seperti apa. Nah, itu berdasar dari data B tadi.
data B dan mungkin data A, saya akan sedikit jelaskan untuk strateginya. Gimana kalau kita mengalami tantangan. Berarti di bagian C ini lebih kepada ranah praktisi nantinya gitu, Pak. Ke arah bagaimana perlakuan untuk prakteknya, praktisinya ke arah desain gitu, Pak. Jadi ada itu inti fokus dari rencana tulisan saya. Nah, jadi begitu Pak, apakah boleh saya bermulai dari ada angan-angan begitu dulu, nanti tinggal bikin sinopsisnya belakangan aja, yang penting udah tahu kayak apa sih isinya. Nah, itu pertanyaan pertama. Izin pertanyaan kedua, Pak. Saya juga baru mendapat ilmu baru di sini tadi dari Bapak menjelaskan perlu ada seperti kayak pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu Pak ya, yang ada di mungkin di awal-awal paragraf. Dan itu saya belum tahu itu, dan itu apakah kita membayangkan seperti seakan-akan kita kayak lagi berbicara sama pembaca Kak Pak? Apakah maksudnya seperti itu? Jadi seakan-akan seperti kita lagi mau saya profesinya dosen ya Pak. Mungkin seakan-akan seperti kita mau ngejelasin ke mahasiswa, tapi kita kadang mulai dengan pertanyaan kepada mahasiswa. Apakah maksudnya begitu, Pak? Jadi untuk kita kalau lagi nulis di buku juga kayak gitu gitu. Apakah begitu maksudnya ya, Pak? Tadi ada bagian yang kayak dicontohkan memuat pertanyaan-pertanyaan, tadi saya sempat lihat di bagian awal-awal tadi, Pak. Itu saja sih, Pak. Hanya untuk menjawab keraguan saya dan sebagai pemula Ya, ini dalam ya, menulis buku. ya. Terima kasih, Pak. Ya, ada hal yang tadi belum saya sampaikan ya, jadi ingat ini. Begini, sinopsis itu salah satunya untuk semacam mempromosikan tulisan itu ya. Jadi eh, dia menjadi papan reklame tulisan kita. Nah, itu biasanya memang dimulai di awal, tetapi finishingnya nanti setelah tulisan jadi semua gitu. Oh, ini yang saya tonjolkan ternyata Eda bukan yang lain gitu ya. Setelah tulisan jadi itu kan. Jadi banyak yang menulis sinopsis di belakang. Pertama untuk apa ya? Setelah kita menulis panjang kan pikiran kita terlalu apa padat isinya. Lalu dicek lagi dengan sinopsis. Oh, saya eh, apa temanya ini, kemudian materinya ini, subjeknya ini, kemudian konsepnya ini gitu. Jadi sinopsis memang lebih bagus kalau ditulis atau diperbaiki setelah tulisan semua jadi gitu. Kemudian namanya Ibu mau lebih banyak anu ya, tulisannya lebih deskriptif gitu ya, menjelaskan eh, bahkan sampai data pencarian datanya gitu tuh saya kira bagus ya. Eh, ini sebuah pembukaan ladang baru tulisan dari sebuah wilayah yang masih tertutup gitu kan. Dideskripsikan bagaimana bisa memperoleh data, terus datanya seperti apa gitu. Nah, ini memberi apa contoh bahwa ya menulis itu kadang memang harus mengalami banyak hal seperti itu gitu. Tidak hanya angan-angan, walaupun bisa jadi tulisan itu hasil buah pikiran saja gitu. Jadi menambah keragaman penulisan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi tentang apa ya? Yang kedua, apa Yang Ibu tadi ya? kedua, saya tadi konsultasi isi tulisan sudah Bapak jawab, sinopsis juga sudah terjawab. Mungkin urgensi ada format gambar dan tabel itu masih belum. Bukan, Pak. Pertanyaan yang kedua, aduh saya lupa. Itu Oh, menarik sekali. pertanyaan kedua, Bu Moderator apa ya tadi? Yang Apa Bu Bukan yang moderator? kalimat, Mungkin tadi bukan kalimat nyatet. yang bertanya, seolah-olah bertanya oh tadi iya, bukan. iya, iya, iya benar. Itu ya. Begini, buku itu sebetulnya eh, alat alat ngobrol dengan pembaca gitu ya. Cuma masalahnya
kita tidak berhadapan langsung sehingga tulisan kita itu harus mengantisipasi jangan sampai pembaca itu menanyakan hal-hal yang eh, tidak kita sampaikan gitu. Jadi kadang-kadang tulisan itu menjadi panjang karena kita menjelaskan supaya pembaca itu segera tahu jawabannya gitu. Alangkah tidak nyamannya kalau pembaca ini buku ini menulis tentang katakanlah tentang Eda tapi nggak ada penjelasannya, saya harus cari kemana. Nah, itu yang tidak kita harapkan ya. Jadi sebetulnya secara apa ya? Pada hakikatnya buku itu tempat bercakap-cakap antara penulis dan pembacanya, gitu ya. Jadi eh, sehingga betul kalau seperti kita sedang kuliah gitu, kadang-kadang kita menampilkan pertanyaan-pertanyaan dulu supaya orang mengapresiasi apa saja yang ditanyakan, lalu jawabannya seperti apa gitu. Itu penting penting sekali dan tidak banyak penulis yang seperti itu ya karena tidak mudah sih. Nah, yang mudah kan kita menjelaskan. Gini, ego penulis itu maunya menjelaskan pikiran kita eh, tanpa mempertimbangkan pembacanya siapa gitu sehingga kadang-kadang ya tidak ter tidak terbaca semua atau tidak ketangkap semua gitu. Nah, penulis yang baik justru anu mempertanyakan apakah ada masalah seperti ini, apakah ini lalu dijawab gitu. Nah, itu akan membawa pembaca pada satu koridor yang oh ini yang memang dijelaskan dan memang dibutuhkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting bahkan katakanlah setiap ganti pembicaraan gitu. Nah, itu akan menarik menarik pembaca gitu. Nah, saya kira Ibu memang levelnya sudah harus di situ. Ya, Aduh, berat ini bebannya nih, Pak. Iya, iyalah. makasih Pak Priyo. Tapi terus terang tadi saya benar-benar terima kasih materinya Pak. Itu apa? Saya baru baru tersadarkan ini Pak. Jadi di tulisan saya tuh masih terlalu yang saya bikin progres awal ini masih sangat ke saya terus gitu Pak ya tadi apa? Deskripsi gitu tidak memikirkan dari sisi pembaca belum memikirkan pembaca itu. Terima kasih Pak Iya, Priyo. iya. Iya, iya. Izin Ada Pak Oke, Priyo. pertanyaan menarik dari Bu sekali. Mayang ini ya? Eh, Iya, Bu. Bisa Ibu deh. Yasinta tadi ya, Ibu Mayang? Enggak ada. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, diskusi yang sangat menarik kita sore hari ini. Sebenarnya saya masih banyak Bu, yang mau saya masih ada tanyakan, satu Pak. nih Bu dari Bu Masih ada? Mayang karena Oh iya, iya Pak. ah, ya saya baca ya. Mohon Mohon maaf, maaf. jaringan saya kurang. Iya, Ah, silakan Pak, silakan. ya, apakah tulisan ini setelah kajian harus memuat model adaptasi seperti Ibu Bapak lainnya karena tulisan saya deskriptif base dari data hasil ziarah arsitektur ke kaki ke rumah kaki 1000 di Pegunungan Aswan. Nah, yang tadi saya sampaikan itu salah satu metode dari sekian ribu metode yang ada gitu ya. Jadi ibu bapak bisa apa, bisa menciptakan metode sendiri gitu. Tapi kan tidak mudah gitu ya. Lebih baik kita mengikuti salah satu mazhab saja supaya tulisan kita lancar. Kalau Ibu Mayang mendapat materinya dari apa ziarah arsitektur, ceritakan saja itu apa seperti kalau kita membuat konten di video gitu ya. Nah, saya ja- hari ini jam sekian pergi ke eh, desa X karena di sana ada rumah kaki 1000. Apa yang saya saya membawa bekal ini karena perjalanan jauh dan sebagainya. Nah, bisa bisa saja seperti sebuah cerita perjalanan gitu.
Dan di depan dinyatakan saja bahwa ini tulisan ini sebuah hasil dari ziarah arsitektur itu. Itu bagus juga. Nah, tentu saja tidak harus menggunakan apa butir-butir yang tadi saya bicarakan gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menceritakan dengan kata-kata yang lugas dan luas, kemudian menggunakan kata-kata sendiri dan ada satu apa mempunyai satu passion tertentu gitu ya. Nah, ini yang mungkin lain kali kita bicara passion gitu ya. Ini kan belum selesai. Enggak, enggak cuma sekali lagi Bu nampaknya. Siapa? Karena saya melihat tulisannya sudah pada banyak, tinggal menyusun gitu ya. Nah, tinggal apa yang mungkin belum belum tergarap apa sih passionku gitu. Dia dia seperti itu, saya mau membuat seperti ini gitu. Jadi Bunga Rame memang memberi kesempatan seperti itu. Satu penulis dengan satu gaya dan sebagainya. Nanti editor kan tinggal apa? Tidak perlu menyamakan bahasa tidak, tapi mengurutkan saja gitu supaya kalau di dalam novel itu ada yang namanya novel postmodern. Novel postmodern itu seperti kumpulan Bunga Rantai itu, walaupun penulisnya cuma satu ya. Dia bercerita ngalor ngidul nggak karuan, loncat-loncat, tapi setiap tulisan itu ada passion tertentu gitu. Nah itu pembaca setelah membaca buku itu mungkin dia tidak akan mendapat cerita seperti apa riwayat, seperti legenda, tapi dia akan mendapatkan banyak perca-perca yang apa betul-betul menguras emosinya gitu. Nah, saya berharap seperti itu gitu. Dan jangan khawatir, kita baru nulis pertama enggak lah. Kalau semua penulis sama, selalu merasa ini yang pertama kali saya tulis. Gitu. Gitu. Monggo silahkan, Masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari Mbak Erlina Laksmiani. Ibu ya. Izin ya, Ibu Erlina Laksmiani izin bertanya Pak Priyo, apakah bisa kalau tulisan kami adalah hasil penelitian tesis? Terima kasih sebelumnya. Wah, bisa sekali Bu. Ini dulu waktu di Malang kan ada workshop buku ya. Salah satunya itu. Jadi Iya, Pak. mengubah tulisan ilmiah menjadi populer gitu ya. Nah, Ya. tentu saja ini sangat khas gitu. Lebih banyak bercerita tentang bab 2 dan bab 5 ya kira-kira seperti itu. Kesimpulan nggak perlu disampaikan nggak apa-apa, tapi bab 2 itu tentang data, kemudian bab 4 ya analisis dan bab 5 tentang diskusi dan tafsir. Gitu. Kami tunggu loh Bu Elina. Oh, iya, Pak. Ya. Tadi kok Pak Priyo ngendiko, ini hasil tesis ya. Aduh, emang kenapa kalau hasil tesis? Nggak, Tadi itu siapa? maksudnya kalau hasil tesis itu sudah valid gitu ya, tinggal membuat populer gitu kan. Oh, iya, Pak. Iya, mempopulerkan ya. Menjadi Iya, bahasa populer dari supaya diskusi ini supaya tadi. pembahasannya lebih luas. Ya. Kalau mahasiswa baca tesis, baca itu kan belum tentu bisa ya karena Iya, di S1 belum menulis gitu ya. Nah, kalau dibuat buku, insya Allah mereka akan lebih paham. iya, Pak. Ya, dan di mana-mana saya selalu menganjurkan apa tesis yang atau skripsi lah yang pernah ditulis itu dibuat buku populer gitu supaya lebih bisa menyebar pembacanya. Bagus sekali. Iya, Pak. Matur nuwun. Monggo, Bu Sari, saya kembalikan. Nah, Iya. makasih Bu Erlina. Masih ada pertanyaan lagi sebenarnya dari Pak Bernard Haryanja. Tapi sebelumnya izinkan saya juga mau bertanya nih Pak. Saya banyak Hah? dari tadi saya sudah tulis. Moderatornya nakal ini. Moderator, tolong izinkan boleh bertanya Pak gitu. Iya, 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 iya. Ya, saya juga termasuk salah satu tim penulis di buku Bunga Rampai Papua Pak. Yang saya tulis itu ekologi arsitektur
arsitektur ekologi rumah kancingan, ya. Nah, Rumah apa? selama ini kan rumah kancingan, Pak, konstruksi Hmm. rumah kancingan, konstruksi Oh, rangka kayu dengan dinding pengisi, ya. oh, Itu sangat populer di Merauke, Pak. ya ya. Nah, kan selama ini kita itu terbiasa menulis ilmiah ya, Pak, ya. Eh, Jurnal, disertasi itu kan penulisan ilmiah, Pak. Jadi di kepala ini apa namanya, di kepala ini kan ini Pak, terkonsep nih. Kalau menulis itu, ya, kalau jurnal kan harus seperti kebenaran, itu, Pak. validitas gitu ya. Iya, Oh, iya seperti itu, Pak. Nah, ini yang sangat-sangat apa namanya? Ini yang sangat agak-agak menjadi kesulitan tersendiri buat saya bagaimana membahasakan. Terus terang hasil penelitian yang mau saya tulis ini memang bagian dari disertasi kemarin, Pak. Nah, karena ini banyak berhubungan dengan struktur, jadi hasilnya itu memang berupa kajian struktur, kajian dan lain sebagainya gitu, Pak. Jadi hmm, sangat-sangat ilmiah karena dia kuantitatif, Pak, gitu. Jadi ini yang menjadi agak kesulitan buat saya, bagaimana membahasakannya itu menjadi bahasa yang lugas dan luwes gitu, Pak. Mungkin ada tips-tips dari Bapak. Terima kasih, Pak. ya, pertama itu bahasakan dengan bahasa kita sendiri itu ya. Misalnya kita mengutip Mersitasi gitu ya. Apa bahwa kekuatan bangunan tergantung pada sistem konstruksinya menurut si Gerber misalnya gitu ya. Nah, kan kita bisa cerita Gerber, eh, pengalaman Gerber dalam berkarya menemukan satu cara yang baik untuk membuat bangunan apa yang lebih kokoh, kuat tanpa kelihatan kaku misalnya gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu sebuah citasi tapi eh, ditulis berdasarkan tafsir sendiri, gitu. Saya tidak tahu apakah validitas seperti itu apa full atau tidak, tapi pada dasarnya kita bicara tidak apa tidak mengesampingkan pendapatnya dia, gitu. Intinya di situ. Jadi kita tetap menghargai itu omongannya dia, tetapi dengan bahasa kita. Itu yang pertama gitu. Itu yang sering terjadi. Bahkan saya melihat beberapa ini ya apa abstrak itu ada dia mencantumkan citasinya itu padahal nggak perlu kan. Nah, tapi memang karena itu anu cerita lain lagi ya tentang kesulitan yang lain. Kedua, eh, pengalaman kita dalam menulis itulah yang akan menarik kalau diceritakan gitu. Misalnya kita melihat bagaimana dinding pengisi rumah itu di waktu memilih bahan, waktu merangkai, waktu menempelkan itu ya. Itu lebih lebih baik menceritakan itu daripada spesifikasi bahannya kan gitu ya. Eh, kita bisa menyatakan bahwa dengan cara seperti itu tingkat kekuatannya tinggi gitu. Kalau di disertasi kita barangkali untuk menyatakan kekuatannya tinggi itu harus dengan angka-angka dengan apa kekuatan sekian kilogram per meter dan sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu kita ceritakan di situ gitu. Nanti kalau memang apa kalau kita mengalami kesulitan kita bisa memberi catatan kaki juga bahwa hasil ini saya diperoleh dengan perhitungan seperti ini di tesis yang di apa di buku ini tahun sekian itu kan bisa seperti itu ya. Gitu. Jadi ya itu tadi bagaimana kita ceritakan menceritakan sesuatu kepada pembaca itu intinya begitu ya. Dan ya memang pelan-pelan lah. Dan kalau dari tesis atau tesis ya misalnya yang Disertasi. saya alami begini, kita akan lebih banyak membicarakan bab dua gitu ya tentang data kemudian
bagaimana kita memandang dengan analisis dan sebagainya. Bab 3 tentang metode itu kayaknya malah nggak perlu ditulis gitu ya. Nah, itu maksudnya ditulis tersendiri. Itu sudah bisa ditempelkan di tulisan-tulisan yang lain. Misalnya eh, pada penyusunan penyusunan komponen ini menggunakan teknik apa gitu. Nah, di di mana di bab 3 kita tuliskan itu sebuah teknik A misalnya gitu. Nah, itu ditempelkan di situ, nggak perlu ditulis tersendiri karena biasanya orang membaca metode dan sebagainya itu tidak suka. Tapi ada cara yang lain lagi. Bu Uke Saraswati itu justru menuliskan metode itu di depan, di pengantar. Gini, tulisan ini tulisan, maaf, penulisan ini bermula dari sebuah kondisi yang seperti ini. Saya menggunakan metode ini, yaitu metode yang mengaktifkan semua panca indera, sehingga hasilnya adalah sangat subjektif dan eh, tidak bisa diceritakan. Saya hanya bisa menceritakan, tapi orang lain barangkali tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Itu saya bilang sama Bu, oh ini bagus sekali Bu, saya baru sekali melihat ini seorang penulis berterus terang menyatakan metodenya di depan, gitu. Sehingga rasanya pembaca itu akan ngecek terus tulisan dengan metodenya ini. Itu ada yang seperti itu gitu. Ya. Jadi kreativitas kita dan Bu Sari tentu paham lah. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Priyo. Berikutnya pertanyaan terakhir ya dari Pak Benhard Haryanja. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sari. Izin Pak Priyo, Ya, ini mungkin pertanyaan anak S1 yang baru kuliah S2 nih Pak. Menyangkut citasi Pak. Pertama, adakah proporsi atau ketentuan seberapa banyak dalam suatu topik tulisan kita itu yang bisa kita pungut dari sumber referensi, Pak? Ada nggak presentasinya? Apakah dengan semakin banyak sitasi yang kita buat atau pungutan yang kita buat terkesan jadi lebih ilmiah, akan lebih menarik, atau sebaiknya lebih banyak buah pikiran kita yang kita bawa ke dalam tulisan tersebut? Pertanyaan kedua, Pak, itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Bapak tentang sumber referensi ChatGPT? ya, Apakah ya. sumber referensi ChatGPT ini, kalau misalnya kita pungut, apakah wajib kita tuliskan atau tidak usah? Sebab ada kesan dari beberapa teman menganggap ChatGPT ini semacam sumber referensi murahan, Pak. Demikian, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak Bill. Ya, pertama begini, kita tidak bisa menulis tanpa referensi itu ya. Jadi bahkan teori pun kita akan mengikuti atau menggunakan teori para ahli itu. Itu tentu saja, gitu. Walaupun ini bukan tulisan ilmiah ya. Jadi ya kita sampaikan bahwa pembahasan buku ini merupakan dan saya akan bercerita ini pada pertemuan berikutnya ya. Begini, ada sebuah ideologi konstruktivisme, ada ideologi strukturalisme itu ya. Ada ideologi poststrukturalisme, ada lagi psikoanalisis dan sebagainya. Nah, itu kita harus menyatakan bahwa ini adalah sebuah tulisan dengan sudut pandang strukturalisme, misalnya konstruktivisme Levi Strauss gitu ya. Dia menyatakan bahwa arsitektur adalah bahasa,
bahasa adalah ini, sintaksis dan sebagainya. Nah, kita perlu memberi gambaran seperti itu sehingga tulisan kita ya di situ eh, apa tidak keluar dari metodologi strukturalisme gitu, ideologi strukturalisme gitu. Itu pertama, penting. Tetapi bukan berarti kita menggunakan omongannya Levi Strauss atau siapa yang Ferdinand de Saussure gitu ya. Tidak harus begitu, karena di dalam ideologi strukturalisme itu isinya memang seperti itu, melihat arsitektur dari apa apanya ya, dari sistem, dari unsur, dari mekanisme, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa tulisan saya seperti ini, saya menganut pendapatnya si Saussure, pendapatnya ini gitu, itu cukup gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bicarakan dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Kalaupun kita menyitir dari pendapatnya seseorang atau ahli gitu, kita tidak saklek mengatakan dengan huruf italik pendapatnya seperti ini. Maka saya tulisan saya juga mengikuti itu. Itu enggak harus seperti itu, tapi kita bisa mengatakan bahwa eh, misalnya saya membaca bukunya si A yang membicarakan tentang bagaimana cara-cara mengatasi udara yang lembab supaya menjadi lebih nyaman gitu ya. Nah, itu apa? Kita bercerita tentang pendapatnya seseorang gitu, sehingga itu menurut saya lebih baik daripada kita mengambil begitu saja. Memang lebih valid gitu ya. Oh, ini tulisannya A dari buku A tahun sekian Pak penerbitnya ini gitu. Itu cara-cara ilmiah gitu. Kalau kalau di dalam buku orang lebih suka diberitahu bahwa saya mengikuti bukunya ini karena ada kesamaan ini, dan seterusnya gitu. Itu itu tentang tentang tulisan yang menurut saya lebih baik, itu lebih baik membahasakan dengan kalimat-kalimat sendiri, termasuk idiom-idiomnya juga begitu ya. Nah, di dalam pengalaman saya juga begitu. Menggunakan teori itu tidak harus 100% gitu ya. Misalnya saja saya ingin membicarakan tentang transformasi arsitektur, ya saya ambil dari bukunya si siapa, The Poetic of Architecture, gitu. Itu sudah cukup gitu. Gitu. Dan yang terakhir tadi tentang apa ya? Lupa saya. Chat Bapak tadi GPT, Prof. mengatakan Pak ya, Priyo, Chat GPT, Chat validasi Chat GPT. GPT. Begini, eh, tulisan yang saya tampilkan tadi juga dibantu dengan AI ya. Saya menggunakan Gemini. Apa saya pakai dia untuk alat untuk checking itu. Jadi semua ide-ide saya, lalu misalnya saya pengen tahu sebetulnya sinopsis itu kan apa tahu bahasa lainnya gitu. Nah, lalu saya buka itu gitu supaya saya tahu, supaya saya yakin dengan apa yang saya omongkan. Sekarang orang masih mengatakan begitu, seperti tahun 2000 tahun 1995-an gitu ya, ketika Google baru keluar, orang kan nggak mau mengambil data dari Google ya. Tapi sekarang kan sudah enggak. Semua orang pakai Google gitu. Dan orang tahu oh ini dari Google gitu, nggak apa-apa. AI juga gitu, sebagai alat bantu, saya kira sah-sah saja gitu kita pakai itu. Tetapi jangan pernah bertanya, saya mau menulis ini apa yang harus saya tulis ya, gitu. Nah, itu beda lagi itu ya. Itu memang tulisannya AI kali itu. Jadi memang beda tipis, Pak. Tapi kita gunakan itu untuk membantu kita, bukan supaya kita membenarkan apa yang kita lakukan, bukan bukan seperti itu. Itu yang saya lakukan itu sehingga eh, cuma tadi
paparan saya lupa, saya tidak mencantumkan saya dibantu IE secara teknis. Itu Pak. Jadi Prof, sebaiknya itu kita jadikan panduan atas dasar pengetahuan yang telah kita pahami, menjadi cross check lah Pak Prio ya. Jadi Iya, apa tempat kita untuk meng-cross check, iya, nah, iya, iya. pembanding. Tapi tidak perlu harus kita cantumkan bahwa ternyata benar nih menurut AI nih. Kita cantumkan Betul. referensi, nggak usah ya Pak Iya, Prio. iya, iya, iya. Oke, siap Pak Prio. Terima Iya, kasih. iya. Dan ya, AI itu bahasa Indonesianya bagus sekali gitu. Tidak pernah ada salah ketik dan sebagainya. Betul, betul. Sehingga itu membantu kita. Ya. Ya, Setuju Pak Prio. terima kasih. Ah, Iya. terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Benhard. Mungkin kita sampai di akhir kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu Ibu Sari, mohon semua. maaf saya izin Pak Rogi, silahkan. saya izin terakhir aja nih Pak untuk sebenarnya Iya, iya. bukan pertanyaan sih, kayak usulan saja. Karena dari tadi teman-teman juga sudah sampaikan beberapa masukan yang menurut saya juga sama dengan pertanyaan saya. Tapi mungkin Pak, jika nanti ada monitoring kedua, biar kita sama-sama lebih paham dan bisa lebih jelas terkait mungkin antara konversi dari penulisan ilmiah kemudian menjadi bunga rampai, ada beberapa kendala atau penyesuaian, sehingga kalau boleh izin Bapak bisa dibagikan juga untuk tulisan-tulisan dari Pak Prio agar kami juga bisa melihat detail dan cara penulisan juga cara-caranya yang sudah pernah dibuat. Seperti itu saya Pak, izin. Terima kasih. Oh iya, iya. Jadi beberapa kali saya melakukan workshop gitu ya. Isinya ya itu, bagaimana mengubah dari karya ilmiah menjadi buku populer gitu, dari tesis menjadi buku, menjadi bunga rampai. Eh, saya pernah mendapat ada teman menulis 4 apa 5 makalah gitu ya. Dia bilang ke saya, Pri, ini tolong saya punya makalah seperti ini bagaimana gitu. Ya sudah dibuat buku. Apa bisa? Ya, lalu kita ngobrol. Lalu dari 5 makalah itu menjadi buku. Ya tentunya nggak tebel ya, hanya sekitar berapa 80 halaman gitu. Tapi terbit dan mendapat ISBN. Jadi nggak masalah seperti itu. Nah, besok kita saya sampaikan materi-materi yang seperti itu. Terima kasih usulannya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih. Mungkin karena waktu kita Mohon, sudah Pak Prio. pukul Ya, 16 lewat waktu Indonesia Timur, kita sekarang sudah berada di akhir sudah mau malam minggu ya Bu pertemuan ya. kita. Iya Pak. Mungkin teman-teman semua peserta masih banyak pertanyaan, tapi tenang saja, kita masih ada kegiatan sesi mentoring kedua.